Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Permata Farini, NIM 23 2018 0044 dari Prodi Akuntansi semester 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh kepemilikan manajerial, corporate social responsibility, dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan. Studi empiris perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Pertama-tama, saya akan membahas tentang isu masalah atau fenomena dari kinerja perusahaan. Grafik 1 di atas merupakan pengamatan awal penelitian kinerja perusahaan yang dihitung menggunakan rumus ROA atau Return on Asset perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi tahun 2016 sampai 2020. Dari hasil pengamatan di atas menjelaskan bahwa persentase kinerja perusahaan tertinggi tiap-tiap tahun terjadi pada tahun 2018, di mana perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi memiliki persentase kinerja perusahaan yang baik. Sedangkan kinerja perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi terendah terjadi pada tahun 2020, di mana perusahaan di atas memiliki persentase kinerja perusahaan yang cukup buruk. Keadaan dari penjelasan di atas dapat digambarkan bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020, kinerja perusahaan pada sektor industri barang konsumsi mengalami penurunan yang cukup drastis dikarenakan COVID semakin menyebar mengakibatkan kinerja perusahaan pada tahun 2020 mengalami penurunan. Terdapat beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan kepemilikan manajerial, corporate social responsibility, dan ukuran perusahaan terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian yang pertama menurut Andreas Agasfa dan Budiantoro 2020 menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Jadi, semakin tinggi kepemilikan manajerial, maka semakin tinggi kinerja perusahaannya. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayuning Tias 2020 menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaannya karena presentasenya relatif kecil, tidak mampu mempengaruhi kinerja perusahaannya. Hasil penelitian yang kedua menurut Nadia 2020 menunjukkan bahwa corporate social responsibility secara keseluruhan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suwardani 2020 menyatakan bahwa corporate social responsibility tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian yang ketiga menurut Andreas Agasfa dan Budiantoro 2020 menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Jadi, semakin tinggi ukuran perusahaan, maka semakin tinggi kinerja perusahaan. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wati, menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan. Tinjauan pustaka. Yang pertama, teori keagenan. Agensi teori biasanya disebut dengan teori keagenan, yaitu teori yang memaparkan kaitan di antara prinsipal dan agen di dalam suatu hubungan bisnis. Yang kedua, kinerja perusahaan. Perusahaan mempunyai tujuan dalam mencapai target-target, yaitu dengan adanya kinerja pada perusahaan. Kinerja perusahaan tak lain dikerahkan dari pengendalian perusahaan secara internal. Yang ketiga, kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial didefinisikan kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan. Pengukurannya ialah persentase jumlah saham yang dipunyai manajemen dari seluruh jumlah saham perusahaan yang dikelola. Yang keempat, corporate social responsibility. Corporate social responsibility merupakan aktivitas perusahaan dalam mencapai keseimbangan atau integrasi antara aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial tanpa mengesampingkan ekspektasi dari pemegang saham. Yang kelima, ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah ukuran perusahaan dipandang melalui kualitas ekuitas, kualitas penjualan, dan poin aset total. Ukuran perusahaan didasarkan pada jumlah aset atau jumlah aset yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran variabel dependent kali ini yaitu
kinerja perusahaan. Adapun variabel independennya yaitu ada 3. Yang pertama, kepemilikan manajerial, yang kedua, corporate social responsibility, yang ketiga, ukuran perusahaan. Yang selanjutnya adalah hipotesis. Hasil dari hipotesis yang pertama adalah kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Hasil hipotesis yang kedua adalah corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Hasil hipotesis yang ketiga adalah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Selanjutnya adalah metode penelitian, variabel penelitian dan pengukuran. Variabel dependent. Variabel dependent dalam penelitian ini adalah kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan adalah suatu tampilan kondisi keuangan perusahaan yang digambarkan dari laporan keuangan yang telah dianalisa, yang hasilnya akan diketahui apakah laporan tersebut dalam kondisi baik atau buruk. Keadaan itu akan menggambarkan prestasi kinerja yang ditentukan. Rumusnya adalah ROA. ROA sama dengan after tax dibagi total aset dikali 100%. Variabel independent. Yang pertama, kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan. Pengukurannya adalah persentase jumlah saham yang dipunyai manajemen dari seluruh jumlah perusahaan yang dikelola. Rumusnya adalah kepemilikan manajerial sama dengan jumlah kepemilikan manajer dibagi jumlah saham yang beredar dikali 100%. Yang kedua, corporate social responsibility merupakan aktivitas perusahaan dalam mencapai keseimbangan atau integrasi antara aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial tanpa mengesampingkan ekspektasi para pemegang saham. Rumusnya adalah indeks luas pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sama dengan nilai 1 dibagi jumlah item untuk perusahaan I. Yang ketiga, ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah ukuran perusahaan dipandang melalui kualitas ekuitas, kualitas penjualan, atau poin aset total. Ukuran perusahaan didasarkan pada jumlah aset atau jumlah aset yang dimiliki perusahaan. Rumusnya adalah ukuran perusahaan sama dengan liabilitas natural total aset. Populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2020. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 57 perusahaan. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purpose sampling. Adapun kriteria penentuan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2016 sampai 2020. Yang kedua, perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan secara lengkap dan datanya dapat diakses tahun 2016 sampai 2020. Yang terakhir, metode analisis data. Dalam penelitian ini, metode analisis data menggunakan metode analisis data kuantitatif. Berikut beberapa metode analisis data yang digunakan dalam pengujian. Yang pertama, statistik deskriptif. Yang kedua, analisis regressi linear berganda. Yang ketiga, uji asumsi klasik. Yang keempat, uji normalitas. Yang kelima, uji multikolinearitas. Yang keenam, uji autokorelasi. Yang ketujuh, uji hipotesis. Sekian dari saya. Bila ada yang kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.